Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Markus Manurung OFM Cup kembali hadir di tengah-tengah kita, mau menyampaikan penjelasan firman Tuhan pada Advent minggu pertama tahun C. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 33 ayat 14 sampai 16. Bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2. Injil diambil dari Lukas 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Bacaan pertama dari kitab Yeremia hendak mewartakan Allah yang selalu membebaskan. Allah adalah pembebas yang menepati janji, menumbuhkan tunas keadilan Daud, menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah selalu melahirkan pembebasan sehingga tercipta Shalom. Yang ingin ditumbuhkan dalam diri manusia adalah harapan akan tibanya zaman keselamatan. Umat Yehuda yang sedang terpuruk karena penderitaan di dalam pembuangan di Babilonia, mereka menderita secara fisik dan batin. Mereka merasa dihukum Allah, sehingga Nabi Yeremia mengingatkan mereka akan aspek penyelamatan dan pertobatan. Yeremia mencoba membesarkan hati mereka dengan menegaskan kembali janji Tuhan yang tidak akan ditarik kembali. Mereka semua akan mengalami shalom, dan untuk itu mereka harus mempersiapkan diri baik-baik. Bacaan kedua merupakan himbauan dari Paulus bagi jemaat di Tesalonika agar mereka semua melipat gandakan kasih dan meneguhkan hati, agar mempersiapkan diri akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kehadiran Tuhan sudah dekat. Umat Kristen perlu membangun segala keutamaan, yakni hidup bersama dan hidup yang harmonis. Kasih dan kekudusan perlu diperjuangkan. Manusia belum sungguh-sungguh mencapai kekudusan dan keadilan yang bersumber dari Allah. Oleh karena itu, orang Kristen perlu membuang segala persiapan-persiapan yang mementingkan dirinya sendiri. Injil pada minggu Advent pertama tahun C ini menggambarkan kedatangan anak manusia yang penuh kuasa dan kemuliaan. Yesus yang adalah anak manusia akan membawa keselamatan. Sekalipun ada gejala-gejala kehancuran alam, kebingungan di kalangan bangsa manusia, tetapi anak manusia akan datang membawa keselamatan. Warta keselamatan itu tersebut menuntut dari pihak umat beriman kesediaan untuk bersiap siaga dan berjaga-jaga. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan-bacaan pada hari Minggu Advent pertama tahun C ini ialah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan gembira. Advent dapat dimaknai sebagai penantian, tetapi penantian yang sungguh dan serius butuh keaktifan. Kata Advent berasal dari kata Latin adventus, yang berarti kedatangan. Maka masa Advent berarti masa untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Advent pertama diisi dengan tema sikap gereja dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk membebaskan umat manusia. Oleh karena itu, ada yang lebih suka membahasakan Advent sebagai masa persiapan. Apa yang meliputi hati umat di masa Advent ini?
Suasana umumnya adalah penantian dan persiapan yang disertai dengan kegembiraan. Jika Advent dipahami sebagai masa persiapan kedatangan Tuhan Yesus, hendaklah kegembiraan dan syukur yang mendominasi perasaan umat beriman. Alasan bergembira ialah Allah telah mengutus putranya yang sungguh prihatin, solider terhadap kita umatnya. Maka sebagai tanda kegembiraan kita juga harus ikut ambil bagian dalam hidup bersolidaritas, hidup penuh belas kasih, hidup saling memperhatikan, hidup peduli kepada sesama, hidup yang mau turun menjelma dalam kenyataan hidup manusia yang menderita. Advent menjadi semakin bermakna bagi kita bila kita mengisi dengan nilai-nilai pertobatan, antara lain yang tertutup kepada saudara yang miskin berubah menjadi bersolidaritas. Solidaritas itu tentu karena kita meyakini keprihatinan hati Tuhan yang membuatnya harus turun ke dunia. Kita termasuk orang yang diprihatinkan. Kita pun dapat berada di pihak Kristus dengan ambil bagian secara aktif pada keprihatinan, yakni menunjukkan belas kasih terhadap orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua, bahwa kita harus melipat gandakan perbuatan cinta kasih. Oleh karena itu, shalom di dunia ini akan membawa manusia kepada shalom surgawi. Moga-moga masa Advent atau masa penantian ini kita semakin berbela rasa, bersolidaritas, dan akhirnya kita bergembira di hadapan Tuhan. Shalom, damai, dan keadilan yang dibawa oleh Kristus kita tunjukkan kepada sesama kita, dan akhirnya kita mengalami damai kelak dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.